Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Insyaallah, mulai kesempatan ini kita akan mengkaji hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman dan tentang tanda-tanda hari kiamat dari kitab Sahih Muslim, meskipun dengan ringkasannya. Kalau yang sebelumnya kita mempelajari ringkasan Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi, sekarang ringkasan Sahih Muslim atau Mukhtasar Sahih Muslim oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri yang wafat tahun 656 Hijriah rahimahumullahu ta'ala. Nah, langsung saja kita lanjutkan Kitabul Fitan, hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, bab fi iqtirabil fitan wal halak idza kathural khabath. Bab yang pertama tentang dekatnya fitnah-fitnah akhir zaman dan tentang kebinasaan apabila telah banyak kerusakan. Kita baca hadisnya. An Zainab binti Jahsyin radhiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaiqadha min naumihi wa huwa yaqul la ilaha illallah. Kata Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah terbangun dari tidur beliau, kemudian beliau langsung mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian Rasul mengatakan wailul lil arab min syarrin qad iqtarab, kecelakaan, kebinasaan bagi bangsa Arab dari kejelekan yang telah mendekat. Futihal yaum min radmi Yajud wa Ma'jud mislu hadhihi. Pada hari ini telah dibuka, kata Rasul, sedikit dari benteng Yajud wa Ma'jud seperti ini. Ya, seraya mengisyaratkan dengan dari beliau mengingkar tersebut. Kemudian wa aqada Sufyan biyadi asyra qultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun.
Kemudian kata Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di antara kita ada orang-orang yang soleh?" Kata Rasul, "Na'am, iya, idza kathral khabath, apabila telah banyak kerusakan." Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kitab ringkasan Sahih Bukhari, juga masalah Kitabul Fitan, sudah kita sampaikan al-fitan itu bahasa Arabnya jamak dari fitnah. Dan fitnah secara umum dalam bahasa Arab artinya ujian. Al-ibtila artinya al-imtihan, al-ikhtibar. Fitnah di sini bukan seperti dalam pengertian bahasa orang-orang kita, yaitu menuduh orang tanpa hak. Ya, sekali lagi itu bukan bagian daripada fitnah yang kita bahas. Sudah sering kita sampaikan, kadang ada bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab, tapi beda arti antara yang asli bahasa Arabnya dengan yang sudah diindonesiakan. Seperti di sini, fitnah dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis dalam bahasa Arab, itu bukan maknanya menuduh orang tanpa hak. Ya, namun artinya secara global ujian. Dan maksud dari fitnah di pembahasan kita yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah di akhir zaman itu mencakup fitnah syubhat, kerancuan dalam beragama. Banyak kesesatan yang disandarkan kepada al-Islam. Ini yang dimaksud dengan fitnah syubhat, dan ini yang lebih banyak dibahas di sini. Tapi ada pula fitnah syahwat, godaan dunia, entah itu tahta, harta ataupun wanita. Dan kata para ulama, fitnah syubhat, kerancuan dalam beragama, ini lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Orang mencuri, hati kecilnya tahu dia salah. Tapi kalau ada orang dalam hatinya ada penyakit kesesatan, penyimpangan dalam agama, syubhat, maka dia merasa tidak salah. Ini yang lebih berbahaya. Makanya kata seorang salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah, kerancuan dalam agama, itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Pelaku kemaksiatan pasti merasa salah, ingin bertobat, tapi pelaku kebid'ahan, kesesatan merasa benar, nggak mungkin dia bertobat. Ini sekilas arti al-fitan. Di antara hadis fitnah, kata Rasulullah SAW, kata Zainab binti Jahsy, Rasul pernah terbangun dari tidur beliau. Artinya tengah-tengah tidur tiba-tiba terbangun. Kemudian Rasul mengatakan la ilaha illallah. Ini salah satu adab seorang muslim ketika terbangun dari tidurnya, di tengah-tengah tidur, ya, kemudian terbangun karena ada suatu hal, maka disarankan, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mengucapkan kalimat at-tauhid. Kemudian dari ungkapan Rasul ini, kata para ulama, di antara kiat menghadapi fitnah akhir zaman dengan memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, benteng yang sangat kuat menghadapi fitnah akhir zaman. Tentunya dengan kita mempelajarinya. Apa arti la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Apa pembatal la ilaha illallah? Kemudian kita berpegang teguh dengan la ilaha illallah tersebut, yaitu dengan kita menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini kiat menghadapi fitnah akhir zaman, memperkuat at-tauhid atau al-aqidah as-sahihah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wailun lil Arab min syarri qad iqtarab. Kebinasaan bagi bangsa Arab
dari kejelekan yang telah mendekat. Kata para ulama, ini sebagai peringatan dari Rasulullah SAW. Bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk semua manusia. Bahwasanya di akhir zaman seperti ini, kerusakan, kejelekan, baik tadi fitnah syahwat syubhat, luar biasa merajalela. Apalagi dengan dunia mayanya, dengan medsosnya. Ini Rasul sudah memperingatkan bahwasanya fitnah akhir zaman, kebinasaan akhir zaman, ini sangat dekat. Maka seorang muslim yang bijak harus ada kewaspadaan, kehati-hatian. Jangan nyantai, jangan tenang-tenang begitu saja, tidak ada rasa khawatir terkena fitnah, entah syahwat ataupun syubhat tadi. Harus ada kekhawatiran. Dan itu menjadi cambuk yang pertama untuk belajar dan terus belajar tentang agama ini. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga memperbanyak doa kepada Allah. Rasul mengatakan, ta'awadu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari segala fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Jangan ada rasa aman dari fitnah tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, kecelakaan bagi bangsa Arab, lil Arab. Ini kata para ulama bukan khusus hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk semua manusia. Cuma disebutkan bangsa Arab ada dua faktornya. Karena mereka yang paling cepat terkena fitnah akhir zaman. Ya, seperti yang kita saksikan bersama bagaimana Timur Tengah terus bergejolak. Ya, ini sekali lagi fitnah akhir zaman menimpa orang Arab lebih cepat dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua, di antara Rasul menyebut secara khusus bangsa Arab, wailun li Arab min sarin qad iqtarab, dikarenakan bangsa Arab ini tempat para al-anbiya, ya, yang mana selayaknya mereka ini harus lebih baik, ya, namun sangat disayangkan mereka justru yang lebih termakan fitnah akhir zaman. Meskipun ini bukan menyudutkan ataupun diskriminasi terhadap bangsa Arab, tidak, namun ini semuanya sebagai bagian daripada at-tahdzir, peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita waspada. Yang diturunkan para anbiya, kepada mereka saja banyak terkena fitnah, apalagi selain mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, futihal yaum min radmi Ya'jud wa Ma'jud mislu hadhihi. Di zaman Rasulullah SAW sudah terbuka sedikit bentengnya Ya'jud wa Ma'jud. Kisah Ya'jud wa Ma'jud ada di dalam surat Al-Kahfi atau ayat-ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nanti antum baca lagi akhir surat Al-Kahfi. Namun intinya di antara tanda besar hari kiamat adanya dua kabilah manusia yang namanya Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud sekali lagi manusia seperti kita, tapi Allah berikan kelebihan-kelebihan, kekuatan yang dahsyat yang bisa membantai manusia yang ada di muka bumi ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya'jud wa Ma'jud sekali lagi sudah ada sejak dahulu kala, sejak sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka dikurung di sebuah benteng, atau tempat yang hanya Allah yang tahu. Secanggih-canggihnya satelit, tidak mungkin bisa menemukan tempatnya Ya'jud wa Ma'jud. Mungkin tambang minyak sedalam apapun bisa ketahuan, namun ini menunjukkan manusia bagaimanapun kecerdasan kepintarannya, ilmunya tidak seberapa. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sebagaimana Dajjal. Dajjal sudah ada sekarang.
sahabat Rasul yang bernama Tamim Ad-Dari pernah melihatnya di sebuah pulau, tapi pulau yang mana, di mana tepatnya tidak ada yang tahu. Meskipun secara umum ada di dekat-dekat Irak, Iran sana. Di arah timur kota Al-Madinah. Namun inilah sekali lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul SAW, telah dibuka pada hari ini, pada waktu Rasul masih hidup, bentengnya Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Mislu hadhihi. Kemudian Sufyan, perawi hadis ini mengatakan seperti ini. Rasul mengisyaratkan kurang lebih seperti ini. Artinya sudah terbuka benteng Ya'juj wa Ma'juj, cuma sedikit. Dalam riwayat, mereka tiap hari itu membuka benteng tersebut. Ketika sudah terbuka sedikit, ada yang mengatakan tinggalkan, besok kita lanjutkan. Itu setiap hari demikian. Ini kita wajib meyakini sabda Rasul SAW. Ini masalah gaib. Cukup kita mengimani, membenarkan apa kata Rasul SAW. Setiap kali mereka melobangi berhasil, mereka katakan besok kita tambah lagi. Tapi ketika mereka kembali besoknya, lubang itu tertutup lagi. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti waktu sebelum hari hanya, mereka ketika membuka meskipun sedikit, kemudian mereka akan mengatakan kita akan lanjutkan besok hari insya Allah. Ini sebagai kunci pembukanya, kata-kata insya Allah. Adapun sebelumnya nggak ada kata-kata insya Allah. Kita akan lanjutkan besok, kita akan lanjutkan besok. Besok diulangi, tertutup lagi. Dibuka lagi, tertutup lagi. Sampai mau hari hanya, itu. Ada ungkapan, kita lanjutkan besok, insya Allah. Kemudian Allah bukakan benteng mereka. Mereka pun menyebar di atas muka bumi dan membantai yang di atas muka bumi. Sampai mereka pun dipertemukan intinya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa disuruh naik ke Bukit Tur. Kemudian Nabi Isa berdoa agar Allah membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Ini sekilas tentang Ya'juj wa Ma'juj. Artinya hari kiamat itu sudah dekat. Maka seorang muslim muslimah wajib menyiapkan dirinya. Kemudian kata Zainab binti Jahsyin, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di antara kita ada orang-orang soleh? Kata Rasul, iya, apabila telah banyak kerusakan. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kepada suatu fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Ada banjir bandang, ada tsunami, ada gempa bumi. Kalau sudah menimpa, nggak pilih mana yang rajin salat, mana yang nggak salat. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Maka sekali lagi seorang hamba harus betul-betul ada kehati-hatian dan memperbanyak al-amal as-saleh, karena dia tidak tahu bagaimana fitnah di akhir zaman tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, fi nuzulil fitan kama waqi'il qatr. Tentang turunnya fitnah akhir zaman seperti turunnya hujan. An Usama ibni Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala utumin min atamil Madinah. Nabi SAW pernah suatu saat berada di ketinggian sebuah benteng dari benteng-benteng kota Madinah. Tsumma kemudian Rasul mengatakan, hal tarawna ma ara? Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Inilah ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatr. Sesungguhnya aku melihat tempat munculnya fitnah di antara rumah-rumah kalian seperti turunnya hujan. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana banyaknya fitnah. Bahwasanya fitnah akhir zaman ini luar biasa menimpa rumah-rumah, negeri-negeri kaum muslimin. Kalau dalam riwayat dikatakan al-fitan min hunalik.
Fitnah itu muncul dari arah timur, yaitu dari arah Al-Irak, ya, Irak, Iran dan sekitarnya itu ya tempat-tempat yang penuh dengan fitnah sampai detik ini. Ya. Sekarang ini ya ada krisis, ya misalnya bensin dan seterusnya. Siapa biang keroknya? Itu Selat Hormuz sih. Intinya ya fitnah dari sana. Ini kata Rasulullah SAW. Maka seorang muslim, muslimah harus betul-betul paham akan ini dan betul-betul menyiapkan diri dengan penangkal-penangkal fitnah di akhir zaman. Di antaranya tadi dengan betul-betul berpegang teguh dengan al-tauhid, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa dan juga beramal as-saleh. Kemudian bab berikutnya, bab ardil fitan alal qulub wa naktiha fiha. Bab dipaparkannya fitnah atas hati manusia dan bagaimana ditulis fitnah di dalam hati manusia. An Hudzaifah taqala, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kunna inda Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hudzaifah, kami dulu pernah duduk ya bersama Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang mendengar sabda Rasul tentang fitnah-fitnah di akhir zaman? Sedikit faedah dari ungkapan ini, bahwasanya termasuk sunnah Khulafa Rasyidin, yaitu kita bermajelis menyebut hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Alhamdulillah, ini yang kita lakukan sekarang. Ini kata ulama, termasuk bagian daripada sunnah Rasul, sunnah Khulafa Rasyidin. Menyampaikan hadis-hadis Rasul tentang fitnah di akhir zaman. Karena pentingnya dan karena bahaya fitnah itu kalau menimpa manusia. Maka harus sering diulang-ulang disampaikan. Sampai Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat ketika mereka bermajelis, siapa di antara kalian yang hafal hadis-hadis Rasul tentang fitnah-fitnah akhir zaman? Faqala qaumun, sebagian orang menjawab, nahnu sami'na, kami yang mendengar hadis tersebut. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ali wa mali wa jarihi. Kata Umar bin Khattab, barangkali yang kalian maksud adalah fitnah seseorang di keluarganya, hartanya, dan tetangganya. Ini yang kita isyaratkan tadi. Fitnah itu banyak macamnya. Ada fitnah syubhat, syahwat. Ya, di antara fitnah syahwat, yaitu fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya. Ya, fitnah yang dimaksud adalah ujian. Seseorang diuji dengan keluarganya, dengan istrinya. Seseorang diuji dengan hartanya, dari mana dia dapatkan, untuk apa dia belanjakan, dan dia juga diuji dengan tetangganya. Kata Umar bin Khattab, barangkali yang kalian maksud adalah fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya. Qalu ajal. Orang-orang itu menjawab, betul wahai Umar bin Khattab. Qala tilka tukafiruha as-salat wasiyam wasadaqah. Fitnah-fitnah tadi itu tidak seberapa bahayanya. Bisa dihapus dengan sholat, puasa, dan sedekah. Walakin ayyukum sami'a Rasulullah SAW yadhkurul lati tamuju maujal bahar. Namun yang aku tanyakan adalah hadis-hadis Rasul tentang fitnah seperti gelombang ombak di lautan. Ini yang kita isyaratkan tadi, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Kata Umar bin Khattab, fitnah syahwat ini masih lebih ringan dibandingkan fitnah syubhat yang bisa menenggelamkan orang seperti ombak. Inilah fitnah asyubhat, kerancuan dalam beragama. Qala Hudzaifah, Hudzaifah pun berkata, fa'askatal qaum, orang-orang itu pun terdiam. Fakultu ana, aku wahai Umar bin Khattab yang paham, hafal hadis-hadis Rasul tentang fitnah syubhat tadi seperti ombak di lautan. Dan Hudzaifah terkenal dengan sahibus sir, sahabat Rasul satu-satunya yang Rasul sampaikan berbagai macam hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman
Bahkan Rasul juga mengabarkan kepada beliau siapa nama-nama orang munafikin di zaman tersebut. Beliau dikenal dengan Shahibus Sir. Kata Hudzaifah, aku ya Umar bin Khattab yang hafal hadis tentang fitnah syubuhat. Qala anta lillahi abuk. Engkau sungguh hebat. Qala Hudzaifah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan alal qulub kal hasir udan. Bahwasanya fitnah akhir zaman, terutama fitnah syubuhat, itu dipaparkan dalam hati manusia seperti tikar, sehelai demi sehelai. Kalau orang memasang tikar, membuat tikar, dipasang satu helai demi helai. Itulah fitnah akhir zaman. Sedikit demi sedikit, kesesatan, syubhat itu bisa masuk ke dalam hati manusia. Kalau sudah numpuk, dia akan jauh dari agama Allah, bahkan dari at-tauhid, bahkan bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah pernah mengatakan, ihdzar sigharal muhdatsat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Hati-hati dari bid'ah-bid'ah kesesatan yang kecil-kecil. Karena kalau itu sudah dilakukan, sering dilakukan, maka dia akan terus berkembang dan membesar. Ini sekali lagi, sebagaimana kata Rasulullah SAW, fitnah syubuhat, fitnah akhir zaman, dipaparkan sedikit-sedikit. Udan-udan, sehelai demi sehelai. Fa'yu qalbin ushribaha, nukita fi nuktatun sauda. Setiap hati menerima syubhat tersebut, kerancuan dalam beragama tersebut, maka ditulis tinta hitam dalam hatinya. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fi nuktatun bayda. Kalau hati itu mengingkari fitnah tersebut, maka ditulis tinta putih. Mungkin kita kasih contoh sedikit sekarang ini. Di antara fitnah akhir zaman, fitnah syubhat, sebagian orang-orang meremehkan masalah menghibah pemimpin kaum muslimin. Dianggap lumrah, pemimpin yang dolim, masa begitu saja nggak boleh, kemudian sampai mencaci makinya di medsos, sampai nanti muncul naudzubillah min dzalik, kudeta berdarah. Ini sekali lagi awalnya kecil, hanya riba majelis 1-2 orang dan seterusnya. Padahal dalam ajaran Islam sebagaimana kata Abu Darda radhiyallahu anhu, awwalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Awal kemunafikan seorang hamba kalau mencaci pemimpin kaum muslimin. Maka kalau ada seseorang, misalnya dia bermajelis dengan temannya, kemudian temannya mencaci maki pemimpin kaum muslimin, kalau hatinya mengingkari, maka kata Rasul ditulis tinta putih dalam hatinya. Tapi kalau dia menyerapnya, mungkin awalnya agak mengingkari, tapi kedua, ketiga, terkadang sudah masuk syubhat tersebut. Maka hati-hati bermajelis dengan orang-orang yang suka mencela pemimpin kaum muslimin, ataupun dengan orang-orang yang punya syubhat atau bidah. Kalau kita nggak mengingkari langsung, maka ini bisa masuk ke dalam hati kita sedikit demi sedikit, kata Rasulullah SAW. Namun kalau hati mengingkari, ini syubhat, ini sesat, ini salah, ini menyelisih manhaj salaf, maka hati itu akan tetap jernih putih. Kemudian kata Rasulullah SAW, hatta tasir ala qalbain. Maka hati manusia itu ada 2 macam dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Ala abyadha misli safa. Yang pertama, hati yang putih seperti batu marmer, yang putih bersih, yang mengkilap. Fala tadru fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih tadi tidak akan termadaratkan oleh fitnah apa saja selama ada langit dan bumi. Ini sekali lagi pentingnya seorang hamba berpegang teguh dengan kebenaran, apapun yang terjadi harus ada tadi pengingkaran terhadap kesesatan. Jangan sekali lagi ada kata-kata, sudahlah saya ngurus diri saya, nggak usah ngurus orang lain. Tidak. Harus ada al-amr bin ma'ruf wan nahyu anil munkar. Wal akhar aswadu murbadan kalkuzi mujakhian. Hati yang kedua, hati yang hitam kelam seperti
cangkir atau gelas yang terbalik. Itu hati orang yang menyerap syubhat, yang kena syubhat atau yang kena kerancuan dalam beragama. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dia tidak mengenal lagi mana yang hak, mana yang batil. Semuanya dianggap sama. Sama-sama Islam lah. Sama-sama dianggap baik. Padahal itu kemungkaran. Ini karena apa? Sudah termakan oleh asyubuhat. Illa ma usyriba min hawa. Dia tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tidak tahu mana hak, mana batil. Kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya seorang muslim, muslimah dalam beragama harus betul-betul ada kehati-hatian. Di antaranya jangan belajar ilmu agama kecuali dari yang paham betul akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, yang betul-betul menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul. Sebagaimana kata seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka selektiflah, perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Hudzaifah. Qala Hudzaifah, wa haddastuhu anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Wahai Umar bin Khattab, aku menyampaikan kepadamu bahwasanya fitnah perpecahan umat itu tertutup di zamanmu. Engkau tidak akan mendapatinya. Yushiku an yuksar, antara syubhat, fitnah syubhat dengan dirimu ada pintu. Namun hampir-hampir pintu itu akan didobrak atau dipecahkan atau dirusak. Qala Umar, akasran la abalaka falau annahu futiha la'allau kana yu'ad qultu la bal yuksar. Kata Hudzaifah bahwasanya pintu tersebut akan didobrak, akan dipecahkan. Kata para ulama bahwasanya awal munculnya syubhat atau perpecahan umat Islam itu setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu terbukti dengan meninggalnya atau terbunuhnya Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kita sudah sampaikan kejadiannya kemarin atau pertemuan yang lalu. Siapa yang membunuhnya? Siapa provokatornya? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Pendirinya kelompok Syiah Rafidah. Tahun 35 Hijriah. Dia memprovokasi kaum muslimin untuk menggulingkan Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Dari situ kata para ulama, manusia pertama yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin dengan kedua amar ma'ruf nahi mungkar, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Makanya kalau ada ustadz atau dai suka mencaci maki pemimpin, ini hakikatnya pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Sejak itulah munculnya fitnah dan perpecahan di tengah umat. Muncul kelompok Syiah Rafidah dengan pemimpinnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Demikian pula muncul kelompok Khawarij atau nenek moyangnya kelompok teroris. Sekali lagi ini sejarah awal perpecahan umat, fitnah syubhat di tengah umat Islam. Kapan munculnya? Sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu tepatnya tadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai akhir zaman umat Islam tidak akan mungkin bersatu. Mereka tetap dalam perpecahan sebagaimana kata Rasul, fa innahu man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Dan Rasul telah memberikan solusinya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali sebelum kita lanjutkan atau kita tutup, ada pertanyaan seputar pembahasan tadi, tafadhalu. Tafadhal. Taib, sebagaimana kata Hudzaifah tadi, yang terkena syubhat, dia tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Seperti yang kita contohkan tadi. Para ulama salaf sangat luar biasa
mengingatkan, memperingatkan umat dari bahaya mencaci maki pemimpin. Kalau misalnya kita duduk atau naudzubillah min dalik, buka di medsos misalnya, ada makalah, postingan, ada ustadz atau yang mengaku dai, bahkan yang mengaku dai ahlus sunnah, tapi mencaci maki pemimpin, dan hati kita merasa baik-baik saja, merasa lumrah saja, ini sudah terkena apa? Subuhan. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu bahwasanya itu kemungkaran. Para sahabat Rasul saja semuanya mengatakan la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ada kesesatan tapi hati merasa biasa aja. Nah, ini sudah apa? Terkena ya syubhat. Ya, sebagaimana kata Hudzaifah tadi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, atau tidak mengingkari kemungkaran. Atau bahkan yang lebih dahsyat dari itu, ada kesyirikan. Ya, misalnya ada orang mengatakan, tidak apa-apa kita mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sembuhkanlah aku. Biasa saja. Ya, masing-masing lah. Nah, ini sudah kena apa? Syubhat. Padahal dalam Islam tidak cukup kita bertauhid, harus mengingkari kesyirikan. Sampai di sini paham ya? Nah, itu di antara indikasi terkena syubhat. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman dari hadis Rasulullah SAW tadi. Nah, ada yang lain? Panitia mana ini? Lanjut apa cukup? Cukup ya? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qali hadza. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.